Hai, shalom guys. How are you today? Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk bersaksi di program Street Justice. Ya, kali ini saya akan membawakan sebuah tema mengenai kehilangan Tuhan, teman-teman. Kita sering mendengarkan bahwa sebuah pernyataan ketika Tuhan datang, kita dapat merasakan itu, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, dengan ya kita nangislah, kita tersentuh, hati kita bergetar. Wah, banyak sekali lah gitu kesaksian-kesaksian tentang itu. Tetapi ketika Tuhan hilang dari kehidupan kita, tidak satu pun orang itu dapat merasakan. Bahkan tahu-tahu sudah jauh aja. Dan itu pun sempat saya sharekan kapan hari gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya kan. Kan saya menyampaikan seperti itu, hati-hati. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, kita itu nggak ngerti, tiba-tiba sudah masuk aja, jauh aja, terjun payung dalam dosa. Ya, ternyata semakin mengenal Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, nggak seperti itu kok ternyata. Karena eh, ketika Tuhan nggak hadir di keputusan maupun langkah kita tidak sepakat, begitulah, kita dapat merasakan kekosongan kok di hati kita. Gelisah, ya kan. Apa sih rasa-rasa itu gelisah? Kok rasanya kosong, hampa, ya kan, linglung. Wah, itu semua rasa-rasa yang datang menghampiri saya hari-hari ini. Ketika saya itu salah mengambil keputusan, salah meresponi, salah memutuskan, banyak hal lah gitu. Ternyata itu membantah dari pernyataan bahwa kalau kehilangan Tuhan itu tiba-tiba jauh aja gitu kan. Enggak ternyata teman-teman. Ketika kita itu memang dekat sama Tuhan, kita dikasih sinyal itu kok. Merasakan bahwa kok gak ada Tuhan ya. Wah, berarti ada yang salah di keputusan saya. Saya belajar dari seorang rekan pelayanan bahwa oh saya nggak bisa merasakan dong. Belum keputusan saya itu belum pas gitu rasanya. Nanti ada persenannya teman-teman, masih 50%, masih iya, masih enggak melangkah. Belum benar-benar klik sama hatinya Tuhan, nanti bisa 80%, 90 sampai akhirnya mendapatkan kelegaan, damai sejahtera, plong rasanya. Penuh lagi hidup kita gitu loh. Ketika kita itu benar-benar presisi sama Tuhan. Loh, kalau kita tidak merasakan itu, tidak pernah mengalami itu, kita akan menganggap sebuah kesaksian itu adalah sebuah kesaksian ya lewat aja, kayak komik aja. Tapi ternyata ketika kita mengalami itu, oh bener loh yang dia omongin itu gitu loh. Ketika kita berjalan bener pas seperti yang Tuhan mau, otomatis jalan kita itu apa ya, yang susah digambarkan itu yang di dalam kita ini loh. Penuhnya di dalam kita itu loh. Pageh bahasanya apa ya? Kokoh, tanpa keraguan ketika melangkah. Walaupun secara pikiran itu pikiran kan tetap jalan, teman-teman. Oh, masa sih mungkin, masa sih begini gitu. Tapi yang di dalam hati kita ini loh dibuat kokoh untuk terus melangkah. Jadi sedikit gambaran, ini menurut pengalaman saya teman-teman. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Nah, puji Tuhan di titik sampai sekarang saya masih menemukan itu. Dan ketika saya ingin membuat kesaksian ini pun dalam perjalanan tadi ketika mengantarkan anak ke sekolah, tiba-tiba ada satu suara, wah ini rada rohani ya. Jadi tiba-tiba ada sebuah suara sepenangkapan saya bahwa one step ahead. Jadi satu langkah lebih maju lagi gitu. Kamu dibawa satu langkah lebih maju lagi dalam apa? Dalam mengenal pribadi Tuhan. Kalau teman-teman yang mengikuti, khotbah-khotbah, isi-isi konten program dari Smart People Church hari-hari ini, itu
benar-benar semakin menguatkan, semakin keras, semakin padat isinya setiap pemberitaan firman yang di-share-kan gitu. Beberapa rema yang saya dapat, rema ya kan, 2 hari ini bahwa puji Tuhan sampai titik sekarang dikatakan bahwa ketika kita sedang diuji sama Tuhan, itu sama dengan Tuhan itu sedang mengingatkan kita. Itu yang sedang saya alami teman-teman. Banyak sekali dari kita mungkin ya kan, eee, terjebak dengan yang namanya rutinitas. Rutinitas dalam bekerja, rutinitas dalam melayani, apapun rutinitas kita. Kita mengerjakan itu tapi tidak ada roh di dalamnya, ndak ada rasa di dalamnya. Pokok dikerjakan gitu aja. Jadi, membuat kita itu kehilangan akhirnya, kehilangan rasa itu, kehilangan sesuatu yang seharusnya ketika kita mengerjakan itu justru memenuhi ruang ini loh, yang di dalamnya kita. Nah, semakin saya bekerja, semakin saya aktif, hiperaktif di dalamnya, kok semakin kosong ya di dalam saya. Semakin ndak karu-karuan. Baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, di pelayanan, semakin ndak karu-karuan, teman-teman. Dan saya kemudian, wah ini apa yang harus saya kerjakan? Sedangkan selalu ketika saya mau melakukan apapun, saya berdoa, saya gumulkan itu sampai nangis-nangis, sampai mewek. Loh, jangan salah teman-teman. Tetap dapat tuntunan Tuhan. Tetap Tuhan itu ngomong. Tetap Tuhan itu ngomong sebuah pernyataan yang melegakan saya saat itu. Belajar. Belajar dari peristiwa ini. Kamu ndak akan rugi. Intinya seperti itu, teman-teman. Dan ketika suara Tuhan, beberapa waktu lalu saya sharekan ya, ketika suara Tuhan datang dalam kehidupan kita, dalam permasalahan kita, apapun yang kita gumulkan, kok ketika suara itu datang, just langsung rasanya semua masalah itu selesai. Padahal nggak selesai loh teman-teman. Tapi yang di dalam kita itu, seperti yang awal saya katakan, ada pagah, ada kokohnya untuk melangkah. Ya wis Tuhan, kalau Tuhan ngomong gitu ya sudah aku melangkah gitu. Dan yang menjadi kesalahan menurut saya lewat peristiwa hidup saya, momen ini ya, momen yang saya pelajari ini bahwa oh ternyata ada yang salah. Seringkali kita itu menggunakan firman untuk membela diri, untuk melenceng dari jalannya Tuhan. Tuh, luar biasa ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pekerjaan kayak pelayanan, kita selalu ngomong, wah kita itu harus menjadi versi terbaik dari yang kita bisa. Intinya, wah kita pakai lagi slogan dari Smart People kan, do the best, try the best, get the best. Loh, nggak ada yang salah dengan itu teman-teman. Tapi ada yang keliru akhirnya ketika fokus kita itu beralih. Jadi teman-teman, eee, ketika kita mengerjakan segala sesuatu memang kita itu harus totalitas mengerjakan itu. Tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika segala sesuatu yang bukan Tuhan mulai mengambil alih bagian lebih besar daripada Tuhan atau mencuri perhatian kita dan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, yaitu yang menjadi masalah. Oh, kamu melakukan segala sesuatunya yang terbaik, enggak masalah itu. Dan itu bagus. Tetapi poin utamanya itu jangan pernah ditinggalkan, teman-teman. Perjanjian awal kita sama Tuhan itu seperti apa? Itu yang menjadi masalah ke depan. Saya ditegur hari-hari ini itu masalah kesetiaan, teman-teman. Wah, saya setia melayani. Wah, bagaimana saya merasakan penuhnya saya ketika saya itu melayani. Dan bagaimana ketika posisi itu saya berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau menyerahkan waktuku, aku mau menyerahkan hidupku, walaupun tidak full time ya teman-teman, dan belum siap untuk itu. Kok intinya aku mau ribeti masalah pelayanan lah. Dan saya itu pun diingatkan, harus diingatkan loh. Padahal janji-janji dewe.
Jadi ketika poin seperti itu, saya berjanji seperti itu kan, dan ternyata perjalanannya walaupun saya mengerjakan segala sesuatunya dengan terbaik, saya sudah melenceng dari yang awal. Wah Tuhan, aku mau diribeti masalah pelayanan. Teman-teman, kalau kita kembali mendengarkan yang diajarkan di Disciple Voice hari ini itu bahwa sebuah pelayanan saya gambarkan saja, sebuah pelayanan itu adalah unsur kerelaan, teman-teman. Sama seperti ketika saya mendapatkan sebuah gambaran Tuhan itu mengetuk pintu. Barang siapa membukakan, dia akan masuk. Sesopan dan sesantun itu Tuhan terhadap kita. Jadi, kalau Tuhan ngetuk, kita ndak buka, dia tidak akan masuk, teman-teman. Kalau Tuhan ngetuk, terus kita bukanya dikit, ya Tuhan paling ngintip-ngintip tok dek pintu. Dia tidak akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Tapi ketika pintu itu kamu buka, blak, ya Tuhan akan bekerja sepenuhnya atas kehidupan kita. Jadi saya mendapatkan sebuah gambaran yang luar biasa tentang gambar ini. Masing-masing setiap kita itu pasti pernah merasakan titik ini. Apakah kita itu membuka pintu seluas-luasnya buat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita atau enggak? Karena sejauh itu Tuhan itu akan bekerja atas kehidupan kita. Lah ya, puji Tuhannya teman-teman. Dari awal pun saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku. Saya membuka hati diri itu untuk Tuhan itu masuk. Mengintervensi intinya. Jadi ketika ada sesuatu yang miring, aku tahu aku itu enggak benar. Kegelisahan, kekosongan, apapun itu kita dapat rasakan itu. Jadi seberapa kita itu peka terhadap kehadiran Tuhan, seberapa kita melekat dekat sama Tuhan, tergantung kitanya, teman-teman. Kalau kita enggak merasakan kalau kita itu kehilangan Tuhan, wah itu perlu dipertanyakan, sejauh apa sih kita itu dekat sama Tuhan. Atau kita merasakan kita kehilangan Tuhan tapi kita teruskan aja. Penting aku bisa menghidupi keluargaku, penting begini begitu. Padahal kita itu diberi kesempatan. Setiap pagi Tuhan itu mengetuk. Setiap saat Tuhan itu mengetuk. Teman-teman boleh tanyakan kepada beberapa rekan, ya teman, tetangga atau apa, yang awal melayani Tuhan luar biasa, kemudian meninggalkan Tuhan, fokus bekerja, segala macam. Ada enggak sih kekosongan dalam diri mereka? Pasti ada, 100% teman-teman, itu ada. Nah, tinggal yang tadi saya ngomong, pelayanan itu bukan paksaan, pelayanan itu kerelaan. Yang sering digaungkan adalah kasih-kasih. Kamu mau menyerahkan diri untuk dibakar. Kamu mau ribetnya seribet apapun sama Tuhan, mau melayani sehebat apapun. Tapi kalau di dalammu ndak ada kasih, di dalammu ndak ada rasanya, itu sama dengan kosong. Ndak ada gunanya, ndak ada faedahnya. Buat apa kamu sibuk-sibuk pelayanan? Melakukan hal ini. Wah, aktif ini, aktif itu. Tapi ndak diperhitungkan. Karena apa? Semua yang kamu kerjakan ada rutinitas. Semua yang kamu kerjakan supaya dipandang orang baik. Duh, itu semua saya alami, teman-teman. Jadi, jangan sampai deh kita itu kehilangan Tuhan. Saya mendapatkan sebuah teguran beberapa saat lalu bahwa semakin kamu mengejar kekayaan, semakin kamu mengejar apapun itu, pekerjaan, apapun yang mencuri perhatian kita lebih daripada Tuhan, maka semakin kosong hatimu dari hadirnya. Loh, itu dapat dan nyata kita alami dan rasakan, teman-teman.
Senyata itu memang. Jadi saya puji Tuhan, puji syukur ketika Tuhan itu masih intervensi, Tuhan masih ngasih rasa itu. Sering juga kita dengar Roh Kudus itu ada tinggal di dalam diri kita. Ketika kita melakukan satu pelanggaran, dua pelanggaran, pasti ada rasa bersalah dalam diri kita. Wah, kok gak enak ya, gak sesuai dengan firman. Tetapi ketika kita memaksakan diri kita untuk nerabas itu semua, ya benar yang dikatakan bahwa kita itu tidak akan merasakan bahwa kita itu sedang kehilangan Tuhan. Karena fokus kita itu bukan ke Tuhannya, fokus kita kepada hal-hal ya yang dialihkan ini loh, perhatian kita. Karena setiap kita ketika kita semakin tahu banyak, otomatis kita itu akan dituntut lebih banyak. Ketika kita membagikan firman, jangan pernah santai-santai. Karena apa? Kita sendiri akan dituntut oleh apa yang kita beritakan, teman-teman. Maka dari itu ketika kita berani untuk membagikan firman, otomatis dan pasti kita akan mengalami kenaikan level dari kerohanian kita. Karena apa? Kita sendiri dituntut untuk ya bekerjalah sesuai apa yang kamu perkatakan. Maka akan semakin berat, akan semakin ditambah-tambahkan perkara-perkara yang dipercayakan pada kita. Setia mengelola hal yang kecil, maka akan dipercayakan untuk mengelola hal yang besar. Tekun menyelesaikan hal yang kecil, maka akan mampu menaklukkan hal yang lebih besar. Jadi tahapannya bukan setia hal kecil, terus kita itu diperoleh hal yang besar. Bukan sekedar itu. Yang besar ini pun dapat menjadi kecil loh teman-teman. Karena apa? Kita tidak mau mengembangkannya. Kita cuma mau stuck membatasi Tuhan untuk berkarya. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan buka pintu nih. Tuhan ngetok pintu nih, kita mau buka seberapa sih? Kita bisa menggebu-gebu di awal, tapi kempes di akhir. Kekristenan bukanlah awal tapi akhir. Wah, banyak sekali kata-kata indah itu gitu loh. Tapi itu benar, teman-teman. Ketika kita setia perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang besar. Lah, yang besar ini dapat diperbesar lagi, bukan diperkecil. Ya akan menjadi mengecil karena apa? Kita tidak mau dipakai lagi. Kita batasi itu semua. Wah, patok-patok itu bukan patok Tuhan, tapi pemikiran kita. Wah, semua itu kita yang memutuskan. Jadi setia perkara kecil dipercaya perkara besar. Terus ada kelanjutannya. Ketika kita menyelesaikan hal yang kecil, tekun, ada bahasanya tekun menyelesaikan hal yang kecil, maka akan mampu menaklukkan hal yang lebih besar. Jadi benar sekali yang dikatakan bahwa kita akan semakin ditambah-tambahkan, ya kan? Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, untuk menjadi kepala ini, teman-teman, itu harus diperbarui setiap hari. Butuh intervensi Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bentuk intervensi Tuhan itu apa sih? Ketika kita melenceng, kosong kita, dibuat kosong. Benar-benar kita itu hilang sama hadirnya Tuhan. Benar-benar dibuat tidak nyaman. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan pagi ini, saya akan mengangkat jari yang paling tinggi. Saya sedang kehilangan Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dan ini mulai kembali. Karena apa? Bagaimana sih cara mengembalikan itu semua? Ya kerjakan seperti yang semula kamu kerjakan. Sesederhana itu berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan melihat kita apa? Tuhan melihat yang kita kerjakan awal, teman-teman. Bagaimana Tuhan itu mau menambah-nambahkan. Kalau yang awal ini kita itu sudah tidak setia mengerjakannya. Jadi puji Tuhan ketika saya masih ditegur, puji Tuhan ketika Tuhan itu masih menguji, maka Tuhan itu juga masih mengingatkan.
pada saya, "Sejauh apa sih persentase kamu itu cinta sama aku? Sejauh apa sih kesetiaan yang katamu, 'Wah Tuhan aku mau menyerahkan ini, mau menyerahkan itu.' Ngeletek cuma segini tok," ya kan? Jadi, eee, yuk teman-teman kita mengenal Tuhan lebih pribadi lagi karena Tuhan itu benar-benar nyata, teman-teman. Nyata hadirnya, nyata juga hilangnya. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan, semoga dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.